Buktinya pas acara reuni sekolah, saya ambil kain sarung, saya masukkan uang, saya bungkus pakai kado, saya serahkan, semua dapat. Ibu yang pukul kepala saya dapat juga. Nggak ada saya bilang jangan pukul lagi ya, nggak ada. Dan setiap saya tausiah ceramah kemana-mana, semua guru saya dapat pahala persenan semuanya. Bukan 1%, bukan 10%, 100% dapat pahala ceramah saya. Kalau pejabat selesai 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi kalau guru nggak ada pensiunnya, sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat tetap mengalir insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru insya Allah sehat walafiat. Saya insya Allah kalau disuruh ceramah tabligh akbar di stadion Bandung Lautan Api, ceramah Ustaz Abdul Somad di stadion 200.000 orang, relawannya 2.000 orang, sanggup saya tahu sih, ceramah sanggup. Tapi kalau disuruh menghadapi anak-anak TK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Somad LCDSA PhD. Depan anak TK, nggak ada yang peduli satupun. Saya udah berdiri di depan, mereka tidak mau. Saya pun pura-pura supaya mereka seriuskan. Assalamualaikum. Nggak ada yang peduli. Sudah 5 menit mukadimah, dalam hati saya, gawat ini, hilang harga diri kita ini. Akhirnya saya mohon kepada ibu, mohon maaf ibu kepala, bisa bantu saya menghadapi, ibu kan pawangnya kan. Akhirnya si ibu datang, ibunya kecil aja, kecil segini saya, kecil berdiri, anak-anak semua ikut ibu ya, tepuk anak soleh, ikut semua. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin ngasih tahu, yang katanya profesor, yang katanya ustadz, kau nggak ada apa-apanya di depan anak-anak ini. Maka ibu mungkin ada yang dokter spesialis, ibu mungkin ada yang dosen guru besar, bapak mungkin ada bisnismen, tapi menghadapi anakmu kau belum tentu bisa. Maka ketika anak saya suruh baca ayat, nak, coba baca ayat Quran. Dia baca, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, ya Allah. Ternyata yang menanamkan itu adalah guru-guru di sekolahmu. Saya langsung datang ke sekolahnya, mau ketemu dengan gurunya, mau saya cium tangannya. Pas ketemu, nggak jadi, karena gurunya perempuan. Tidak ada alasan bagi bapak ibu semua anaknya nggak bisa ngaji. Tidak ada alasan anaknya tidak bisa bertauhid. Tidak ada alasan anaknya kufur. Tidak ada alasan anaknya tidak berakhlakul karimah. Nanti di akhirat kalau ditanya, Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Di mana? Masjid Baitus Salam. Apa yang kau sampaikan? Tanamkan ke dalam diri anak kita iman, Islam, ihsan. Di mana menyampaikannya? Daftarkan ke Omar Smart Brand sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kuota terbatas, limited edition. Saya lepas, kantor OSB langsung. Kantor OSB langsung. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Suami saya Pak Ustadz, daftarkan suaminya. Insya Allah ada penyelenggaraan jenazah. Saya ingin kalau saya mati, anak saya lah yang mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan sampai waktu kita mati ditelepon anak kita sama teman kita, kau di mana? Mohon maaf, lagi diving dengan ikan paus. Kenapa nggak ditelan ikan itu aja kau langsung? Kau sedang di mana? Ini mau sakratul penting. Adakah yang lebih penting daripada ibu yang melahirkanmu, yang mengandungmu? Andai kau gendong ibumu dari BSD ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, pulang lagi kemari, tak dapat menebus teriakannya waktu melahirkan engkau, robek dagingnya.
Kalian pikir melahirkan ini mudah? Ini banyak anak-anak ini nggak ngerti bagaimana sakitnya melahirkan. Saya sebenarnya mau menjelaskan, tapi nanti saya jelaskan kalian nggak percaya. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini seperti bersin aja, haksin bersin. Tanya ibu-ibu ini, apa kata Allah dalam Quran? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Maka laki-laki nanti kalau kalian sudah menikah punya istri, sekali paling tidak kalian melihat bagaimana istrimu meregang nyawa supaya kau berbakti kepada ibu, supaya kau takut sadar bagaimana sakitnya melahirkan. Makanya kalau ada perempuan durhaka pada ibunya, saya terus terang heran, karena dia mengandung, dia pernah melahirkan, kok bisa-bisanya dia melawan ibunya. Kalau ada orang durhaka ngadu ke saya, Ustaz Somad, ini ada orang melawan sama ibunya, yang pertama saya tanya, dia laki-laki apa perempuan? Karena kalau laki-laki masih masuk akal, tapi kalau perempuan, dia perempuan Pak Ustaz. Pertanyaan kedua, dia waras apa gila? Karena kalau dia waras, otaknya lurus, tidak mungkin dia durhaka. Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, dia merasakan sakitnya. Betul ibu? Betul betul betul. Langsung doa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, kenapa kalau ceramah itu matanya keliling? Saya kalau ceramah keliling, saya ngelihat berapa orang yang nguap. Standar saya yang pertama 60 menit 60 menit pasti berakhir. Yang kedua bisa dipercepat kalau ada 3 orang nguap. Pernah saya ceramah cuma 5 menit, begitu 5 menit saya lihat ada 3 orang. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, karena sudah ada 3 ekor kuda Nil. Tapi di Masjid Baitus Salam acara Omar Smart Brand sudah 60 menit saya ngomong, jamaahnya nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang nguap, tahan semua. Saya yang nggak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi bangun jam 4, langsung ke airport, sampai masuk duduk pesawat, pesawatnya belum terbang saya udah tidur. Terbangun langsung sampai Cengkareng. Lalu kemudian langsung kajian bersama Kiai Lutfi Zawawi, langsung ke USB. Makanya ini sekarang rasa saya ini rasa masih di pesawat nih, goyang gitu. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, biasanya masuk dalam kloter. Sudah lama saya tausiah, baru ini kipasnya seperti helikopter. Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya melek. Waktu yang paling genting, mencekam. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir. Ini nampaknya tirai sudah babak belur ini. Efek UAS mencetak generasi Islami. Beberapa bulan yang lalu, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Sudah sering saya tausiah, baru ini mic-nya diganti-ganti. Sampai mana tadi lupa. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua dibawa ke kantor pengadilan, dihadapkan meja hijau di depan Pak Hakim, dituntut oleh anaknya karena tidak mau pindah dari rumah. Sudah dapat beritanya? Nanti saya kirim linknya. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang anak meracun bapaknya dan ibunya karena dianggap akan mengambil gajinya dan selalu nuntut kapan kamu kerja, kapan kerja. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang ibu di tengah hutan diikat anaknya dengan rantai besi di lehernya. Saya tidak pernah mencari-cari berita itu. Dia masuk sendiri ke handphone saya.
Ibu yang mengandung, betul? Ada bapak mengandung? Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, ibu tidak tidur malam menjaganya. Berapa kali tidak beli baju hari raya demi untuk sekolahnya. Setelah dia remaja, dewasa, tiba-tiba diikatnya ibu pakai rantai besi, diletakkannya di tengah hutan. Dimasukkannya arsenik ke dalam teh ibu, diracunnya ibu. Maka solusinya tidak ada lain, mencetak generasi yang Islam. Mau anak-anak kita menjadi orang yang paling durhaka? Ada adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa paling besar ya Rasulullah? Al-isyrak billah, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita semuanya sudah selamat dari syirik, insya Allah. Ada yang punya ternak tuyul. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada maknanya hidup kalau durhaka pada orang tua. Anak-anak, adik-adikku sekalian, kalau pernah durhaka mudah-mudahan bertaubat dan orang tuanya memaafkan insyaallah. Maka tidak ada jalan lain mencetak generasi Islami. Yang pertama ditanamkan kepada anak kita adalah la ilaha illallah Muhammadur. Ini sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya nggak mau tidur malam, lalu kemudian mestinya anak yang tidak mau tidur malam dibacakan dia, nah ikut ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Anak yang tidak mau tidur dibaca ayat kursi, bukannya ditakut-takut tidur-tidur, ada hantu. Hantu itu ada atau enggak ada? Oh, ragu. Makhluk diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hantu itu mana? Hantu itu masuk golongan jin. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu. Lain padang, lain belalang, lain kota, lain daerah, lain bentuknya, macam-macam namanya. Ada namanya Nyi Blorong, Sundil Borong, Suster Ngesot, Dracula. Ustaz kok hafal hantu? Hantunya kan tayang terus di TV. Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita, mengganggu kita, merusak kita, merasuki kita, itu sudah merusak akidah anak-anak kita. Maka kita ajarkan kepada dia la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu, tidak ada yang bisa melukaimu, tidak ada yang bisa merusakmu, dengan syarat engkau berserah diri kepada Allah. Sebelum engkau berangkat sekolah, langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sebelum engkau melakukan aktivitas maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau makan ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebelum masuk ke toilet, masuk toilet sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan pun nggak ada LGBT. Berarti LGBT lebih parah dari? Nggak ada saya ngomong gitu. Sebelum tidur ucapkan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut.
Maka jangan salahkan kalau jamaah ini tertidur, karena doanya udah dibaca. Semuanya itu dibalikkan kepada Allah. Meninggal orang tuanya, mati bapaknya, pergi ibunya, maka dia katakan, Allah sayang, aku sayang dengan ayahku, aku sayang dengan ibuku, aku sayang dengan anakku, tapi ada yang lebih sayang lagi. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang, almarhum. Almarhum artinya orang yang disayang. Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah, hai almarhum. Ini semua pelajaran supaya anak-anak kita ini kuat. Ada orang sebelum mati meninggal dunia ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar, mobil yang megah, rumah, duit yang banyak, tapi ternyata mentalnya keropos. Tidak kuat dia menjalani hidup. Di kantor dia ingin gagah perkasa supaya karyawan-karyawannya terhormat, supaya dia berwibawa. Dia merasa nggak punya percaya diri. Akhirnya dia pergi ke dukun aja pergi ke polisi. Betul nggak? Tanya Pak Lubis. Dukun melapor ke polisi. Kalau memang dukun bisa nyantet, kenapa nggak dia santet aja? Nah, mesti lapor polisi. Berarti lebih hebat mana polisi sama dukun? Polisi. Tanya Pak Lubis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ditanamkan dalam dirinya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nanti dia di kantor, dia tidak pede, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia angkat kedua tangannya, dia minta sama Allah, Allahu Akbar. Kalau dia jadi pimpinan perusahaan, dia tidak angkuh, dia tidak sombong, karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seandainya usahanya tidak berhasil, dia bangkrut, dia tidak akan stres, dia tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, saat dia berhasil dia akan sombong, dia akan angkuh. Tapi saat dia gagal, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan pakai sabu-sabu, nggak ada uangnya, dia makan ganja, tidak ada duitnya, akhirnya dia pakai lem kambing, rusak otaknya. Ketika dia ingin mencari ketenangan, dia masuk ke diskotik, dia nyanyi rock, dia nyanyi R&B, dia masuk pop, nggak juga selesai, dia makan pil anjing gila, baru agak tenang dikit. Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini. Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita yang pertama kali adalah iman. La ilaha illallah. Adik-adik, waktu pertama kali lahir, apa yang pertama kali didengar? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di antara bapak-bapak ini waktu anaknya lahir dibisikkannya ke telinga anaknya, nanti kau kukirim ke Jepang. Gak ada. Yang pertama kali dibisikkan la ilaha illallah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Saurah Abu Isa At-Tirmidzi, hadis mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Karena Nabi waktu cucunya lahir, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dibisikkannya ke telinga. Tapi bagi yang sudah besar anaknya nggak usah diazankan lagi. Jangan gara-gara ini lalu pulang panggil, sini sebentar, Tom sini sebentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya udah kelas 3 SMP. Begitulah kita menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU mau mati menghadap Allah, apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya untuk melepasnya meninggalkan dunia? Saat pertama kali datang ke dunia kita bisikkan la ilaha illallah. Saat dia akan pergi meninggalkan dunia, kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah.
pernah membisikkan orang la ilaha illallah? Belum. Besok pagi kalau bapak nggak sholat subuh, bisikkan. Siap? Siapa? Hati-hati bapak. La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit keras, mau mati sakratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Pas sudah mau mati, bisikkanlah dia, la ilaha illallah. Setelah dibisikkan la ilaha illallah, nggak boleh diganggu lagi, diam. Selama dia diam, diam. Sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Berapa harga emas sekarang? La ilaha. Supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah maktim lana bi husnul khatimah. Tutup usia kami dengan husnul. Kalau ditanamkan imannya kuat, nanti kalau dia kaya dia tidak sombong. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Mudah-mudahan Ustadz Somad bisa datang melihat masjid yang baru kami bangun. 9 bulan kami bangun masjid Pak Ustadz. Gak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Baru tadi ngomong ke saya. Kita doakan sebelum mati semua bapak ibu ini bangun masjid. Yang gak bilang amin gak jadi. Ibu-ibu bangun masjid, bapak-bapak bangun masjid. Mudahan-mudahan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar. Orang kaya bukan yang mobilnya besar. Orang kaya bukan yang istrinya besar. Orang kaya adalah orang yang masjidnya besar. Ini masjid ini, masjid apa namanya? Baitus Salam. Salam artinya keselamatan. Bait artinya rumah. Baitus Salam, rumah keselamatan. Siapa yang bingung nggak dapat keselamatan di sana, datanglah kemari. Yang di atas tenda dapat sedikit. Hai guys. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah daras salam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang insyaallah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya padi-padi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Nggak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul.